Bersih, 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 bersih. Bentar lagi orang tuaku akan datang. Buset, ganteng banget gue anjay. Itu mereka udah datang. Wah, hebat kamu nak, rumah udah bersih. Mantap. Wow, kamu juga bikin minuman buat kami ya. Hebat kamu nak, bapak bangga mempunyai anak yang berbakti pada orang tua seperti kamu. Wahai saudaraku, ingatlah berbakti kepada orang tua adalah wajib hukumnya. Dan Allah sudah memerintahkan dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membedak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sama halnya dengan agama Islam, agama Kristen dan Katolik pun memerintahkan untuk menghormati kedua orang tua, sebagaimana dalam Lukas bab 18 ayat 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ajaran Hindu menebarkan bakti pada orang tua sebagai hal penting dalam hidup manusia, sehingga seseorang anak yang berbakti pada orang tua akan mendapatkan 4 pahala besar. 4 pahala yang diterima seorang anak yang berbakti pada orang tua disebut dengan Catur Palaning Bakti Wang Atuha. Dalam Sarana Sustaya 250 menyebutkan yang artinya, akan pahala bakti pada orang tua ada 4 jenis: kirti, ayusa, bala, dan yasa. Kirti artinya pujian, ayusa berarti kemakmuran hidup, bala berarti kekuatan, dan yasa berarti peninggalan atau jasa baik. Itulah pahala bakti kepada orang tua. Sebagai seorang anak, kita mempunyai kewajiban untuk membahagiakan orang tua dan berbakti kepadanya. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha bersabda, terdapat 4 lapangan yang utama untuk menanam dasar kebajikan. Yang pertama adalah para Buddha, yang kedua adalah para arahat, yang ketiga adalah ibu, dan terakhir adalah ayah. Dalam agama Konghucu, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Menghormati orang tua sama saja menghormati leluhur kita. Moralitas ini disebut yang bernama Xiao. Pet, jajan yuk. Jajan? Iya jajan, itu loh, pipis enak. Gas Pasar Kembang. Maksudmu pipis enak itu? Iya benar, Skidi Papap. Maksudmu zina? Dosa cuk. Dalam agama manapun dilarang yang namanya zina. Wahai saudaraku, ingatlah, berhubungan intim di luar pernikahan atau biasa disebut zina itu merupakan dosa besar. Bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam agama Kristen dan Katolik pun sudah jelas diterangkan larangan berzina. Bagaimana dalam Markus bab 10 ayat 19 berkata, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Dalam agama Hindu, dari Veda Simarti, Prasarada Masastra, ditegaskan
wanita yang memperoleh kehamilan dengan kekasih gelapnya tidak melalui upacara perkawinan harus diusir ke sebuah kerajaan asing keluar wilayah. Dan larangan berzina di agama Buddha terdapat dalam kitab Dhammapada juga disebutkan orang yang lalai dan berzina akan menerima 4 pahala, yaitu pertama, ia akan menerima akibat buruk. Kedua, ia tidak dapat tidur dengan nyenyak. Ketiga, namanya tercela. Dan keempat, ia akan masuk ke alam neraka. Pet, ayo sekolah. Enggak mending turu. Selain nambah ilmu, kita juga nambah pahala loh. Karena belajar itu dianjurkan oleh semua agama. Oke, tunggu situ, gue mau mandi dulu. Saudara-saudaraku yang beriman, belajar atau menuntut ilmu merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Kristen dan Katolik pun menganjurkan untuk belajar, seperti hanya dalam Amsal bab 1 ayat 5 berbunyi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dalam ajaran agama Hindu, diharapkan agar manusia untuk selalu mengejar ilmu pengetahuan tersebut. Hal ini disebutkan dalam Chanakya Niti Sastra, yang artinya hendaknya orang merasa puas terhadap 3 hal, yaitu terhadap istri sendiri, terhadap makanan, dan terhadap kekayaan yang didapat dengan cara yang halal. Tetapi terhadap 3 hal, yaitu mempelajari ilmu pengetahuan suci, berjapa atau memuji nama-nama suci Tuhan, dan berdana punya, haruslah orang tidak akan merasa puas. Dalam agama Buddha, di dalam kitab Dhammapada Syair 152 yang artinya, orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi, dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Dalam agama Konghucu, di dalam kitab Analek bab Weizeng yang artinya, belajar tanpa berpikir adalah tenaga kerja yang hilang. Berpikir tanpa belajar akan penuh bahaya. Permisi, apakah benar Anda yang bernama Patrick Star? Kami dari pinjol mau menagih hutang. Bukan. Tapi apakah benar ini merupakan KTP Anda? Benar. Nah, berarti Anda yang bernama Patrick Star, kan? Bukan. Kamu bohong. Anjay, aku bohong. Iya sih bohong. Saudara-saudaraku yang beriman, janganlah kalian suka berkata bohong ataupun dusta. Berkatalah dengan jujur sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105 yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Kristen dan Katolik pun mengibaratkan keistimewaan orang yang berkata jujur, sebagaimana halnya dalam Amsal bab 11 ayat 11 berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Di Hindu dikenal 5 kejujuran atau Panca Satya. Panca artinya 5, Satya itu menjunjung tinggi kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran. Dan di dalam kitab Mundaka Upanishad yang artinya hanya kebenaranlah yang senantiasa jaya, bukan kejahatan. Semangat kejujuran juga tertuang dalam Pancasila Buddhis, khususnya di sila keempat yang artinya saya bertekad melatih diri menghindari kebohongan. Di agama Konghucu juga diperintahkan untuk jujur.
Konfusius mengajarkan ada 4 aturan: perkataan, etika, ketaatan, dan jujur.